Pak, boleh aku makan bersama Anda? Suara itu begitu lembut hingga hampir tenggelam di antara bisikan percakapan halus, denting gelas kaca yang beradu, irama musik keroncong lembut yang mengalun di restoran mewah di Kemang. Semuanya terasa seperti membungkus suasana dalam gelembung kemewahan yang jauh dari kenyataan, sampai pertanyaan itu menembus udara seperti anak panah yang langsung menghantam hati. Pria itu perlahan mengangkat pandangannya, di hadapannya berdiri seorang anak perempuan kecil dengan tangan mungil saling menggenggam di dada dan mata besar yang dipenuhi campuran harapan dan ketakutan. Seorang anak jalanan, gaun merah mudanya sedikit kusut, sandal jepitnya sudah usang, rambut coklatnya kusut tertiup angin Jakarta, namun matanya memiliki sesuatu yang tak bisa diabaikan oleh Bayu Pradana. Di atas meja terdapat hidangan ikan bakar gurame yang disajikan rapi. Segelas jus buah berkilau di bawah cahaya lampu taman keemasan, semuanya sempurna. Semuanya berada pada tempatnya, kecuali anak kecil ini, dan selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, tidak ada yang bernapas di belakang Bayu Pradana. Sepasang tamu berpakaian rapi membelalak kaget, seorang wanita lain menutup mulutnya seolah menyaksikan sesuatu yang terlarang. Seorang pria berbisik tentang keamanan, suasana menegang. Namun Bayu Pradana tidak memandang siapapun selain anak itu. Gadis kecil itu kembali berbicara hampir berbisik. Aku belum makan hari ini, tapi aku janji tidak akan mengganggu. Keheningan menjadi lebih berat dari emas dan pada saat itu sesuatu bergerak di dalam diri Bayu Pradana. Sesuatu yang telah lama tertidur. Sesuatu yang selama bertahun-tahun ia abaikan. Namun yang belum ia sadari adalah bahwa pertanyaan sederhana itu akan memaksanya menghadapi kebenaran yang selama ini ia hindari sepanjang hidupnya. Dan apa yang dibawa oleh anak ini akan mengubah takdirnya selamanya. Jika cerita ini sudah menyentuh hati Anda, jangan lupa subscribe Cerita Keluarga Drama agar tidak ketinggalan kisah lain yang bisa mengubah cara Anda melihat dunia. Dan sebelum lanjut, tuliskan di komentar Anda menonton dari kota mana karena kami ingin mengenal Anda. Bayu Pradana kembali melihat piringnya lalu memandang anak itu dan alih-alih memanggil pelayan ia melakukan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Ia menarik kursinya sedikit ke belakang. Duduklah, katanya pelan. Anak itu tidak langsung bergerak seolah tidak percaya. Benarkah? Tanyanya. Ya, tapi katakan dulu. Namamu? Nadira? Jawabnya pelan. Dada Bayu Pradana terasa sesak. Nama itu menggema seperti bayangan masa lalu yang selama ini ia coba lupakan. Nadira Pradana duduk dengan hati-hati seolah takut seseorang akan mengusirnya kapan saja. Tangannya kecil dan sedikit kotor, namun gemetar lebih karena gugup daripada dingin. Seorang pelayan restoran segera mendekat. Pak Bayu, ini tidak pantas, namun Bayu Pradana mengangkat tangannya tanpa melihatnya. Bawakan satu porsi yang sama. Gumaman di sekitar semakin keras. Ada yang memandang sinis, ada yang penasaran, ada yang benar-benar terkejut, namun Bayu Pradana tidak mengalihkan pandangannya dari anak itu. Di mana orang tuamu? Tanyanya serius. Nadira Pradana menunduk. Aku tidak punya ayah, dan ibu saya sedang sakit. Kalimat itu menghantam lebih kuat dari kritik apapun. Tenggorokan Bayu Pradana terasa tercekat. Bukan rasa kasihan, bukan rasa bersalah, melainkan pengakuan, karena di mata anak itu ada sesuatu yang terasa familiar. Campuran antara harga diri dan kelaparan, antara martabat dan kebutuhan. Berapa umurmu? 5 tahun, 5 tahun, usia yang sama dengan anak yang seharusnya ia miliki jika dulu ia tidak membiarkan kesombongannya menghancurkan hubungan yang ia tinggalkan bertahun-tahun lalu. Pikiran itu datang tanpa diundang. Bayu Pradana telah membangun kerajaan bisnis, menutup kontrak miliaran rupiah tanpa ragu, memecat eksekutif tanpa perasaan. Namun saat ini ia tidak tahu harus berbuat apa di hadapan seorang anak kecil yang hanya ingin berbagi meja. Hidangan pun akhirnya datang. Nadira Pradana menatap hidangan itu seperti melihat harta paling berharga di dunia. Namun ia tidak langsung makan, ia lebih dulu menatap Bayu Pradana. Benarkah aku boleh makan? Tanya pelan. Bayu Pradana mengangguk dan saat suapan pertama masuk ke mulutnya sesuatu yang tak terduga terjadi. Bukan karena suasana, bukan karena tatapan orang-orang di sekitar. Bukan karena tindakan kebaikan itu sendiri, melainkan cara Nadira Pradana menutup matanya saat merasakan makanan itu. Seolah itu adalah hadiah terbaik dalam hidupnya. Seolah ia tidak terbiasa merasakan hal seperti itu. Seolah setiap suapan adalah keajaiban, dan pada saat itu Bayu Pradana merasakan sesuatu yang sudah lama hilang darinya. Rasa malu. Bukan karena ia memiliki uang, tetapi karena selama ini ia tidak pernah melihat keluar dari dunianya sendiri. Kamu sering makan di sini? Tanyanya. Nadira Pradana menggeleng pelan, hanya kalau ada yang membiarkan aku mendekat, kadang aku pergi sebelum diusir. Bibir Bayu Pradana mengeras, lalu hari ini,
Kenapa kamu mendekatiku? Gadis kecil itu ragu sejenak lalu menatapnya dalam-dalam. Karena Anda terlihat seperti seseorang yang pernah aku kenal, jantung Bayu Pradana berdegup lebih cepat. Siapa? Ayah saya, bisiknya. Seketika dunia terasa berhenti. Di meja lain seseorang menjatuhkan garpu. Udara terasa lebih berat. Ayahmu ada di mana? Saya tidak tahu, jawab Nadira Pradana dengan kejujuran yang menyakitkan. Ibu saya bilang dia pergi saat saya masih bayi. Tapi saya percaya suatu hari dia akan kembali. Bayu Pradana mengalihkan pandangannya sejenak, bukan karena tidak ingin melihatnya. Tetapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama ia takut seseorang benar-benar melihat isi hatinya. Kalau dia tidak kembali? Tanyanya hampir berbisik. Nadira Pradana mengangkat bahu dengan campuran kepolosan dan kedewasaan yang dipaksakan. Kalau begitu saya akan belajar menjadi berani sendiri. Kalimat itu menusuk Bayu Pradana seperti cermin, karena selama ini ia hanya belajar menjadi kuat, bukan berani. Kuat berarti menutup hati, berani berarti membukanya. Dan saat itu ia mulai menyadari bahwa kehadiran anak ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum ia pahami tetapi akan segera memaksanya menghadapi masa lalu yang ia kubur di balik kontrak, perjalanan, dan kesunyian. Nadira Pradana terus makan dengan perlahan dan sopan, tidak rakus, tidak meminta lebih, hanya berterima kasih lewat tatapannya. Dan setiap detik di sampingnya membuat pertahanan yang selama ini dibangun Bayu Pradana perlahan runtuh. Namun ia belum tahu bahwa tidak jauh dari sana ada seseorang yang memperhatikan dengan mata berkaca-kaca. Seseorang yang menyimpan rahasia besar, karena anak ini tidak memilih meja itu secara kebetulan dan malam ini bukan sekadar makan malam biasa. Ini adalah awal dari kebenaran yang belum pernah dibayangkan Bayu Pradana. Setelah menghabiskan makanannya dengan rapi, Nadira Pradana hanya meneguk sedikit air lalu menatapnya seolah mengucapkan terima kasih untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada makanan. Bayu Pradana tidak terbiasa dengan tatapan seperti itu. Ia terbiasa dengan tatapan penuh kepentingan, penuh perhitungan, penuh harapan akan keuntungan, tetapi yang ini berbeda, bersih, tidak meminta uang, hanya kehadiran. Ibu, kamu tahu kamu di sini? Tanyanya mencoba tetap tenang. Nadira Pradana menggeleng. Ibu saya sedang istirahat. Kalau bangun dadanya sakit dan dia cepat lelah. Perut Bayu Pradana terasa tidak nyaman. Dia sakit? Gadis itu mengangguk. Katanya masalah jantung. Tapi saya rasa itu karena sedih. Jawaban itu tidak seharusnya keluar dari anak berusia 5 tahun. Bayu Pradana terdiam sejenak. Kata sedih terasa terlalu akrab baginya. Ia pernah melihat kesedihan di wajah wanita yang mencintainya. Ia pernah melihat kesedihan saat memilih pekerjaan dibanding keluarga. Ia pernah melihat kesedihan saat mendengar kata perpisahan namun memilih tidak menoleh ke belakang. Bayu Pradana telah mengubah rasa sakit menjadi kesibukan, rasa ditinggalkan menjadi ambisi, dan rasa bersalah menjadi ekspansi bisnis yang tak pernah berhenti. Dan sekarang seorang anak kecil di depannya berbicara tentang kesedihan seolah itu adalah penyakit fisik. Kalian tinggal di mana? Tanyanya hati-hati. Nadira Pradana menunjuk ke arah jalan utama. Di kamar kecil di sana, ibu saya bilang itu hanya sementara. Sementara? Kata itu terasa sangat akrab bagi Bayu Pradana. Berkali-kali ia mengatakan ketidakhadirannya hanya sementara. Perjalanannya hanya sementara. Jaraknya hanya sementara. Tetapi tahun-tahun tidak pernah sementara dan luka juga tidak pernah sementara. Restoran tetap sunyi. Beberapa orang pura-pura tidak melihat tetapi tidak ada yang benar-benar acuh. Bayu Pradana menyadari seorang wanita di kejauhan memperhatikan mereka dengan serius. Bukan tatapan penasaran, melainkan tatapan dalam seolah menunggu sesuatu. Ibu, kamu bekerja? Tanyanya. Nadira Pradana ragu sejenak lalu mengangguk. Ya, tapi sekarang tidak bisa banyak. Setiap jawaban terasa seperti membuka pintu yang selama ini ingin ditutup oleh Bayu Pradana. Lalu bagaimana kalian makan? Gadis itu menatapnya dengan kejujuran yang menyakitkan. Kadang kami makan, kadang tidak. Kalimat itu jatuh seperti vonis. Sementara Bayu Pradana memiliki investasi di berbagai negara. Rekening yang terus bertambah bahkan saat ia tidur. Properti yang bahkan belum pernah ia kunjungi. Dan di depannya ada seorang anak kecil yang mengukur hidupnya dengan kata kadang. Kadang makan, kadang tidak. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun Bayu Pradana merasa bahwa kesuksesan tidak mengisi kekosongan apapun. Kenapa kamu memilih mendekati meja saya? Tanyanya lembut. Nadira Pradana menatapnya lurus. Karena Anda terlihat sendirian. Jawaban itu membuatnya terdiam. Bayu Pradana melihat sekeliling. Ada banyak orang, ada suara, ada kemewahan. Tetapi ia sendirian. Kalau seseorang sendirian, lanjut Nadira Pradana, dia butuh teman.
Gadis kecil ini tidak meminta makanan, tidak meminta uang, tidak meminta belas kasihan. Ia menawarkan sesuatu, kehadiran. Bayu Pradana menunduk, teringat malam-malam di Hotel Bintang 5 di mana kesunyian terasa lebih bising daripada kota manapun. Teringat meja panjang bersama para eksekutif di mana tidak ada pembicaraan yang benar-benar berarti. Teringat gema rumahnya yang kosong, dan ia menyadari sesuatu yang tidak nyaman. Ia telah membangun hidup dikelilingi banyak orang tetapi tanpa siapapun. Kamu takut sendirian? Tanyanya. Nadira Pradana menggeleng. Tidak. Kalau saya berpikir ayah saya mungkin ada di suatu tempat memikirkan saya. Udara terasa semakin berat bagi Bayu Pradana. Kamu merindukannya? Tanyanya. Gadis itu mengangguk meski belum pernah mengenalnya. Ya, kata itu seperti cermin yang kejam. Karena Bayu Pradana tahu rasanya dirindukan oleh seseorang yang ia pilih untuk tidak temui. Ia tahu bagaimana rasanya seorang anak bertanya mengapa ayahnya tidak ada. Ia tahu bagaimana rasanya mendengar alasan-alasan dan tetap memilih pekerjaan. Masa lalu mulai mengetuk kesadarannya. Meski ia belum tahu bahwa pintu itu akan segera terbuka sepenuhnya, tiba-tiba Nadira Pradana melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia mengulurkan tangan kecilnya ke arah tangan Bayu Pradana. Terima kasih sudah membiarkan saya duduk bersama Anda. Sentuhan itu sangat ringan tetapi cukup. Berarti, Bayu Pradana tidak ingat kapan terakhir kali seseorang memegang tangannya tanpa mengharapkan sesuatu, tidak ingat kapan terakhir kali ia merasakan kehangatan tanpa strategi. Saat itu pelayan restoran kembali dengan wajah tidak nyaman. Pak Bayu, manajer ingin berbicara dengan Anda. Bayu Pradana mengangkat pandangannya. Katakan saya sedang sibuk. Pelayan itu ragu. Ini tentang anak itu. Bayu Pradana berdiri perlahan. Restoran kembali hening. Anak ini bersama saya, katanya tegas. Dan tidak ada yang akan mengusirnya. Itu pertama kalinya setelah sekian lama ia membela sesuatu yang tidak menghasilkan keuntungan. Nadira Pradana menatapnya seolah melihat seorang pahlawan, dan itu membuatnya tidak nyaman karena ia tahu ia belum pantas. Ibu, kamu tahu kamu sedang mencari ayahmu? Tanyanya kembali. Nadira Pradana menunduk. Ibu saya bilang kita tidak boleh mengganggu orang yang tidak ingin tinggal. Kalimat itu menghantam langsung hati Bayu Pradana. Karena selama ini dialah orang yang memilih pergi dan tidak tinggal. Namun Nadira Pradana melanjutkan dengan suara lembut bahwa terkadang orang pergi karena takut, dan sesuatu di dalam diri Bayu Pradana seakan retak. Takut? Ya, ia pernah takut. Takut tidak cukup baik, takut gagal, takut kehilangan kendali. Takut mencintai lebih dalam dari yang diizinkan oleh egonya sendiri. Dan karena rasa takut itu ia kehilangan lebih banyak dari yang pernah ia akui. Menurutmu ayahmu juga takut? Tanya Bayu Pradana. Nadira Pradana menatapnya dengan kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan usianya. Ya, tapi suatu hari dia akan menjadi berani. Bayu Pradana tidak mampu menahan tatapannya karena saat itu ia menyadari bahwa gadis kecil ini tidak hanya berbicara tentang ayahnya, tetapi tentang dirinya sendiri. Namun masih ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Sesuatu dalam cara Nadira Pradana menatapnya, seolah ia mengenalinya, dan tiba-tiba sesuatu terjadi yang membuatnya membeku. Dari sisi lain restoran, wanita yang sejak tadi memperhatikan mereka mulai berjalan mendekat perlahan. Langkahnya mantap, tatapannya dalam, matanya berkaca-kaca. Nadira Pradana melihatnya lebih dulu dan ekspresinya berubah. Ibu, serunya. Dunia Bayu Pradana terasa berputar lebih lambat. Wanita itu berhenti beberapa langkah dari meja. Ia tidak tampak terkejut, melainkan sudah siap. Bayu Pradana mengangkat pandangannya dan sesuatu dalam ingatannya menyala kembali. Ia pernah melihat mata itu, pernah mendengar suara itu, pernah merasakan tangan itu bergetar karena kepergiannya, tetapi tidak mungkin, tidak setelah bertahun-tahun. Wanita itu menarik napas dalam. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu seperti ini, katanya dengan suara tertahan. Bayu Pradana merasakan masa lalu yang selama ini ia kubur kini duduk tepat di hadapannya dalam bentuk kebenaran, dan apa yang akan ia dengar akan mengubah segalanya. Restoran seolah menghilang. Suara sendok garpu, musik lembut, percakapan elegan, semuanya terhenti dalam keheningan yang tak terlihat, saat ibu dari Nadira Pradana, yaitu Laras Widianti, berdiri di depan meja. Jantung Bayu Pradana berdetak begitu keras seperti belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Wanita itu tidak memakai riasan mencolok atau pakaian mahal, gaunnya sederhana, rambutnya diikat praktis, tetapi mata itu tidak berubah. Mata yang dulu menatapnya dengan cinta tanpa syarat, mata yang pernah memintanya untuk tinggal, mata yang dipenuhi air mata saat ia memilih pergi. Ia menatap Bayu Pradana tanpa kebencian, tanpa teriakan, tanpa tuduhan, hanya dengan kesedihan yang matang.
Seperti seseorang yang sudah menangis hingga tidak tersisa air mata, aku tidak menyangka takdir bisa seironis ini. Katanya pelan. Bayu Pradana tidak menjawab. Nadira Pradana melihat keduanya bergantian, tidak sepenuhnya memahami ketegangan itu tetapi merasakan bahwa sesuatu yang sangat penting sedang terjadi. Ibu, dia membiarkanku duduk, katanya dengan bangga. Laras Widianti mengangguk, aku melihatnya. Bayu Pradana mulai merasakan potongan-potongan kenyataan saling menyatu. Tetapi ia menolak menerima apa yang hatinya sudah pahami. Apakah kita saling mengenal? Tanyanya. Meski ia tahu jawabannya, Laras Widianti menatapnya dalam-dalam. Lebih dari yang kamu kira. Udara terasa semakin berat, Bayu Pradana berdiri perlahan, pikirannya melayang ke masa lalu. Ke masa di mana cinta lebih besar dari uang, ke apartemen kecil, ke janji-janji tanpa kontrak, ke seorang wanita yang percaya padanya saat ia belum memiliki apa-apa, tetapi ia memiliki satu hal, ambisi, dan ketika ambisi itu tumbuh, jarak pun ikut tumbuh. Ini tidak mungkin, gumamnya. Namun Laras Widianti tetap menatapnya. Ini mungkin? Nadira Pradana bertanya polos, Ibu, kamu mengenalnya? Laras Widianti menarik napas dalam sebelum menjawab. Ya, nak. Dan saat itu Bayu Pradana merasa seolah tanah di bawah kakinya menghilang. Masa lalu tidak lagi mengetuk pintu, masa lalu kini duduk tepat di hadapan Bayu Pradana. Aku pernah mencoba menghubungimu. Ia mulai berbicara namun kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Laras Widianti melangkah mendekat dengan tenang. Kamu pergi tanpa pernah menoleh ke belakang. Ucapnya dengan suara tegas namun terkendali. Kamu bilang itu hanya sementara. Kamu bilang kamu harus berkembang. Kamu bilang kamu akan kembali saat semuanya sudah stabil. Bayu Pradana menutup matanya. Sejenak, setiap kalimat seperti gema dari keputusan yang selama ini ia benarkan, dan sementara kamu berkembang, lanjut Laras Widianti, aku belajar bertahan hidup, restoran tetap hening, tidak ada yang berani menyela. Nadira Pradana menatap ibunya lalu menatap Bayu Pradana. Dia? Tanyanya pelan. Laras Widianti tidak langsung menjawab. Ia menatap Bayu Pradana dalam-dalam. Katakan sendiri, tantangan itu lebih berat dari tuduhan apapun. Bayu Pradana merasakan kebanggaan yang selama ini melindunginya mulai retak. Ia menatap Nadira Pradana, mata itu. Cara ia memiringkan kepala, senyum kecil yang malu-malu, ada sesuatu yang tidak bisa ia sangka lagi. Aku tidak tahu. Bisiknya, Laras Widianti tidak meninggikan suara, tidak bertanya. Kalimat itu justru lebih menyakitkan dari teriakan. Karena itu adalah kebenaran, ia tidak pernah bertanya, tidak pernah menelepon, tidak pernah kembali, tidak pernah mencari tahu, ia memilih kenyamanan dari ketidaktahuan. Ibu, Nadira Pradana menarik lembut gaun ibunya. Apakah dia ayah saya? Waktu seakan berhenti, jantung Bayu Pradana berdetak keras di telinganya. Laras Widianti berlutut di depan anaknya. Ya, nak, kata itu jatuh seperti keputusan yang tak bisa dibantah. Nadira Pradana menatap Bayu Pradana dengan campuran harapan, kebingungan, dan kepercayaan. Namun Bayu Pradana tidak mampu membalas tatapan itu karena kata tersebut memaksanya menghadapi sesuatu yang ia hindari selama 5 tahun. Tanggung jawab, ia bukan hanya seorang pengusaha sukses, bukan hanya pria berkuasa, ia adalah seorang ayah yang tidak pernah hadir. Nadira Pradana melangkah sedikit mendekat, lalu kenapa Anda tidak ada di sini? Pertanyaan itu tidak mengandung tuduhan, hanya kepolosan, namun justru kepolosan itu jauh lebih menghancurkan. Bayu Pradana merasakan sesuatu pecah di dalam dadanya karena ia tidak memiliki jawaban yang bisa dipahami oleh anak 5 tahun. Ia tidak bisa menjelaskan ambisi, kontrak, atau harga diri. Ia hanya bisa mengatakan kebenaran yang paling menyakitkan. Karena saya pengecut, Laras Widianti menatapnya terkejut oleh kejujurannya. Nadira Pradana sedikit mengernyit, tapi saya bilang suatu hari ayah saya akan berani. Mata Bayu Pradana mulai berkaca-kaca untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Kamu benar, katanya dengan suara bergetar, dan saya sedang mencoba mulai sekarang. Laras Widianti menyilangkan tangan, mencoba tidak menghapus 5 tahun. Saya tahu, jawabnya, untuk pertama kalinya ia tidak membela diri, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan pekerjaan, tidak menyalahkan siapapun, ia menerima semuanya, keheningan kembali menyelimuti mereka. Nadira Pradana menatap ibunya lalu menatap Bayu Pradana. Jadi sekarang saya tidak sendirian lagi? Pertanyaan itu seperti cahaya yang menembus kegelapan. Bayu Pradana berlutut hingga sejajar dengannya. Kamu seharusnya tidak pernah sendirian. Laras Widianti mengalihkan pandangan sejenak, menahan emosi yang selama ini ia pendam. Dia tidak tahu semuanya. Katanya pelan,
Dia tidak tahu malam-malam tanpa makanan, tidak tahu pemeriksaan dokter yang tidak bisa aku bayar, tidak tahu bahwa hatiku sakit bukan hanya karena penyakit, tapi karena ditinggalkan. Setiap kata terasa seperti cermin bagi keputusan Bayu Pradana. Kamu sakit? Tanyanya dengan tulus. Laras Widianti mengangguk. Aku butuh operasi, tapi aku tidak datang untuk meminta apapun. Kalimat itu justru lebih menghantam. Tidak ada tuntutan. Tidak ada manipulasi. Hanya kejujuran. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa, ulang Bayu Pradana. Meskipun ia mulai menyadari bahwa kalimat itu tidak membebaskannya. Laras Widianti menatapnya lembut namun tegas, kamu tidak ingin tahu. Nadira Pradana menatap wajah Bayu Pradana seolah ingin menghafal setiap detailnya. Anda mirip dengan saya, ya? Katanya sambil tersenyum kecil, dan bagi Bayu Pradana kalimat itu terasa seperti hadiah sekaligus tanggung jawab yang berat. Suara di restoran perlahan kembali normal namun meja mereka tetap seperti dunia yang terpisah. Kalian tinggal di mana? Tanyanya. Laras Widianti ragu sejenak karena harga dirinya masih ada. Saya tidak butuh belas kasihan Anda, Bayu Pradana menjawab tegas, ini bukan belas kasihan, ini tanggung jawab, perbedaan itu sangat besar. Laras Widianti menatapnya dalam-dalam, ia tidak mencari uang, ia mencari kejujuran, kalau Anda ingin masuk ke dalam hidupnya, katanya akhirnya, Anda tidak boleh seperti menandatangani kontrak, tidak boleh datang hari ini lalu pergi besok. Setiap kata terasa berat bagi Bayu Pradana karena ia tahu itulah kebiasaannya. Saya tidak ingin menghilang lagi, jawabnya jujur. Nadira Pradana kembali menggenggam tangannya, kalau begitu tetaplah di sini. 3 kata sederhana namun penuh kekuatan. Saat itu Bayu Pradana menyadari bahwa malam itu bukan kebetulan, bukan sekadar kebaikan, melainkan sebuah pertemuan yang memaksanya menghadapi kenyataan. Takdir tidak membawanya ke meja itu untuk membayar makan malam, tetapi untuk membayar utang emosional. Namun masih ada sesuatu yang belum diungkapkan oleh Laras Widianti, sebuah kebenaran lain yang masih tersembunyi, dan ketika itu terungkap Bayu Pradana harus memilih antara melepaskan egonya atau kehilangan segalanya lagi. Karena ujian sebenarnya bukan hanya mengakui anaknya, tetapi membuktikan bahwa ia bisa menjadi ayah yang pantas untuknya, dan keputusan itu sudah sangat dekat. Mereka keluar dari restoran dengan tatapan orang-orang yang penasaran, ada yang berbisik, ada yang menghakimi. Tetapi Bayu Pradana tidak mempedulikan siapapun. Ia berjalan di samping Nadira Pradana dengan penuh kesadaran di setiap langkahnya. Gadis kecil itu menggenggam tangannya tanpa ragu dan kehangatan itu menyentuh hatinya. Tidak ada kebencian, tidak ada tuduhan, hanya keterbukaan yang bahkan ia sendiri tidak yakin pantas ia terima. Saat mereka berjalan di jalanan Jakarta Selatan, kontras terasa jelas, kemewahan tertinggal di belakang. Cahaya keemasan berganti dengan lampu jalan yang berkedip, jalanan rapi berganti dengan trotoar yang tidak rata. Setiap langkah membuat Bayu Pradana semakin jauh dari zona nyamannya dan semakin dekat dengan kebenaran yang tak bisa ia abaikan. Mereka tiba di sebuah bangunan tua dengan ket mengelupas dan jendela yang menyimpan kisah perjuangan. Di sini, kata Laras Widianti. Mereka naik tangga sempit. Nadira Pradana berbicara dengan penuh semangat. Ibu saya membuat bubur ayam enak kalau bisa dan selalu membacakan cerita walaupun sedang lelah. Katanya hati bisa sembuh dengan harapan. Bayu Pradana menelan ludah. Wanita ini bukan hanya membesarkan anaknya sendirian, tetapi juga menjaga kepolosannya. Mereka masuk ke dalam kontrakan kecil yang sederhana namun bersih, rapi, dan penuh perhatian. Ada gambar-gambar menempel di dinding, sofa kecil yang sudah usang. Meja sederhana, tidak ada kemewahan. Tetapi ada sesuatu yang tidak pernah dimiliki Bayu Pradana di apartemen mewahnya. Kehangatan, ia memperhatikan setiap detail seolah melihat dunia yang selama ini ia abaikan. Tidak banyak, kata Laras Widianti, seolah mengantisipasi penilaian. Cukup untuk menunjukkan bahwa kamu telah berjuang, jawab Bayu Pradana. Membuatnya terkejut, Nadira Pradana berlari ke sebuah laci dan mengambil sebuah gambar. Lihat, katanya penuh semangat, aku membuat ini saat ayah saya kembali. Napas Bayu Pradana terasa tertahan, gambar itu sederhana, 3 sosok saling berpegangan tangan, matahari bersinar, sebuah rumah kecil, dan di atasnya tertulis dengan tulisan anak-anak keluargaku. Sesuatu di dalam diri Bayu Pradana seakan runtuh. Ada sebuah keluarga yang hidup dalam imajinasi anaknya tetapi ia abaikan dalam kenyataan. Aku menyimpannya, kata Nadira Pradana, karena aku tahu suatu hari ini akan terjadi. Bayu Pradana tidak mampu berkata apapun selama beberapa detik. Laras Widianti menatap Bayu Pradana bukan untuk membuatnya iba, tetapi untuk melihat apakah ia benar-benar memahami betapa besar kehilangan yang telah ia sebabkan. Kamu butuh operasi, kata Bayu Pradana akhirnya.
Kembali pada percakapan yang tertunda, Laras Widianti mengangguk pelan, "Ya, dan itu tidak murah. Saya yang akan menanggungnya," jawabnya tegas. Namun Laras Widianti mengangkat tangan dengan lembut, "Saya tidak hanya ingin kamu membayar." Bayu Pradana menatapnya dan langsung mengerti maksud sebenarnya. "Saya ingin kamu berada di ruang tunggu. Saya ingin kamu menjelaskan kepada anak perempuan saya kenapa ibunya harus masuk operasi. Saya ingin jika sesuatu terjadi dia tidak sendirian." Setiap kata memaksa Bayu Pradana meninggalkan dirinya yang lama. "Ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan uang, hanya dengan komitmen nyata. Saya akan ada di sana," katanya. Laras Widianti menatapnya dalam. "Kalau begitu mulai sekarang," Nadira Pradana mendekat dan memeluk kaki Bayu Pradana. Sebuah pelukan yang spontan, tulus tanpa keraguan. Ia sempat ragu sesaat lalu membalas pelukan itu dengan canggung. Tidak tahu bagaimana caranya, tetapi tahu bahwa ia tidak ingin melepaskannya. Di apartemen kecil itu jauh dari kemewahan dan sorotan. Bayu Pradana memahami sesuatu yang sangat penting. Kekuatan sejati bukan mengendalikan pasar, tetapi menggenggam tangan kecil ketika rasa takut datang. Namun masih ada sesuatu yang belum diungkapkan oleh Laras Widianti. Sebuah detail yang akan mengubah cara Bayu Pradana memahami masa lalu sepenuhnya. Ia duduk perlahan di sofa. "Ada sesuatu yang harus kamu tahu." Bayu Pradana menatapnya penuh perhatian. "Saat saya keluar dari rumah sakit, hari dia lahir, saya mencoba meneleponmu." Bayu Pradana mengerutkan kening. "Saya tidak pernah menerima panggilan itu." Laras Widianti mengangguk. "Saya tahu, karena seseorang memblokir nomor saya." Keheningan langsung menyelimuti ruangan. "Apa maksudmu?" tanyanya. Laras Widianti menarik napas dalam. "Asistenmu saat itu mengatakan kamu tidak ingin tahu apapun, bahwa kamu sedang fokus pada bisnis penting dan saya tidak boleh mengganggumu." Darah Bayu Pradana terasa membeku. Ia samar-samar mengingat masa itu, negosiasi besar, perjalanan luar negeri, sistem penyaringan telepon agar tidak terganggu. "Saya tidak pernah meminta itu," bisiknya. Laras Widianti menatapnya dengan campuran kesedihan dan penerimaan. Kalimat itu menjadi pukulan tak terduga. Ini bukan hanya pengkhianatan dari orang lain, tetapi juga akibat dari kelalaiannya sendiri. Ia telah mendelegasikan begitu banyak dalam hidupnya hingga seseorang memutuskan informasi apa yang sampai kepadanya. Dan yang paling penting tidak pernah sampai. Bayu Pradana merasakan campuran kemarahan dan rasa bersalah. Ia tidak bisa sepenuhnya menyalahkan orang lain. Ia sendiri yang membangun tembok di sekitar. Waktunya dan tembok itu justru menghalangi hal yang paling penting. "Saya perlu tahu semuanya," katanya tegas. Laras Widianti mengangguk. "Kalau begitu bersiaplah, karena yang akan kamu dengar tidak akan nyaman." Saat itu Bayu Pradana mengerti bahwa cerita sebenarnya baru saja dimulai. Ini bukan hanya pertemuan kembali atau menemukan seorang anak, tetapi rangkaian keputusan salah, keheningan panjang, kehidupan lain yang tumbuh tanpa dirinya. Dan sekarang ia harus memutuskan apakah ia siap membangun kembali semuanya dari awal. Karena mencintai saja tidak cukup, ia harus membuktikannya. Dan ujian itu baru saja dimulai. Bulan-bulan berikutnya tidak sempurna, tidak ada perubahan instan, tidak ada rekonsiliasi cepat, tidak ada kisah dongeng, yang ada hanyalah kenyataan, penyesuaian, percakapan sulit, kenangan yang menyakitkan, tetapi yang terpenting adalah kehadiran. Laras Widianti pulih sedikit demi sedikit. Operasi berjalan sukses namun pemulihan membutuhkan waktu. Bayu Pradana mulai mengatur ulang hidupnya tanpa mengumumkannya ke publik. Ia mengurangi perjalanan, mendelegasikan tugas penting, berhenti menghadiri acara yang dulu dianggap wajib. Rekan-rekan bisnisnya menyadari perubahan itu. Ada yang menjauh, ada yang terkejut, dan beberapa mulai menirunya. Karena ketika seorang pemimpin mengubah prioritasnya, sesuatu akan ikut berubah di sekitarnya. Namun perubahan terdalam tidak terjadi di dunia bisnis, melainkan di kontrakan kecil itu, tempat setiap sore Nadira Pradana berlari ke pintu setiap kali mendengar langkah kaki Bayu Pradana. "Ayah pulang." Kalimat itu menjadi suara paling berharga dalam hidupnya. Bayu Pradana mulai belajar hal-hal yang dulu tidak pernah ia anggap penting. Ia belajar bahwa tugas sekolah bisa lebih penting daripada rapat, bahwa mendengarkan cerita yang sama berulang kali lebih berarti daripada pidato besar, bahwa pelukan spontan mampu menyembuhkan jarak. Bertahun-tahun, ia belajar hadir tanpa agenda, hidup tanpa melihat jam, dan mendengarkan tanpa menyela. Suatu sore saat Nadira Pradana sedang menggambar di meja, ia menatap ke atas dan berkata, "Ayah ingat waktu membiarkan saya duduk bersama ayah di restoran?" Bayu Pradana tersenyum. "Ayah ingat? Saya sudah tahu sejak awal itu ayah," kata Nadira Pradana. Bayu Pradana sedikit menunduk. "Bagaimana kamu tahu?"
Gadis kecil itu mengangkat bahu dengan polos, karena ayah terlihat sedih, dan ibu bilang orang yang sedih kadang hanya butuh seseorang yang benar-benar melihat mereka. Tenggorokan Bayu Pradana terasa sesak. Selama bertahun-tahun tidak ada yang benar-benar melihatnya, orang mengaguminya, membutuhkannya, menghormatinya, tetapi tidak pernah benar-benar melihat dirinya. Hanya gadis kecil ini yang melakukannya. Dan itu mengubah segalanya. Seiring waktu Bayu Pradana memutuskan untuk melakukan lebih, ia tidak hanya ingin memperbaiki keluarganya, tetapi juga membantu orang lain. Ia mulai mendukung program bagi para ayah yang jauh dari keluarga, membuka ruang bimbingan untuk pria yang terlalu sibuk bekerja hingga melupakan rumah, berinvestasi pada klinik publik untuk membantu ibu-ibu yang tidak mampu. Namun kali ini, tanpa publisitas, tanpa wawancara, tanpa papan nama, hanya tindakan nyata. Suatu malam saat Bayu Pradana, Laras Widianti, dan Nadira Pradana berjalan bersama di Taman Kota Jakarta, Nadira Pradana menggenggam tangan keduanya dan berkata, "Sekarang kita benar-benar keluarga." Laras Widianti dan Bayu Pradana saling memandang. Ada luka, ada masa lalu, ada kesalahan, tetapi juga ada keputusan. "Ya," jawab Bayu Pradana, "karena sekarang kita saling memilih setiap hari." Nadira Pradana tersenyum puas. Saat itu Bayu Pradana memahami sesuatu yang sangat penting. Menjadi ayah bukanlah gelar, tetapi praktik setiap hari, bukan momen sesaat, tetapi ketekunan. 2 tahun kemudian saat mereka bersiap pindah ke rumah sederhana yang lebih nyaman di Tebet, Nadira Pradana menemukan kembali gambar lamanya. Gambar 3 orang yang saling berpegangan tangan, ia menunjukkannya dengan bangga. "Lihat, sekarang sudah sama." Bayu Pradana menatap gambar itu, sosok ayah. Kini tidak lagi jauh, tetapi berada di tengah, menggenggam kedua tangan dengan kuat. "Terima kasih sudah percaya pada ayah," bisiknya. Nadira Pradana mengerutkan kening dengan lembut. "Saya tidak percaya. Saya tahu." Keyakinan sederhana itu menjadi hadiah terbesar yang pernah ia terima. Bertahun-tahun kemudian ketika Nadira Pradana sudah lebih besar, seorang bu guru memintanya menulis tentang orang yang paling mengejutkan dalam hidupnya. Ia menulis, "Ayah saya mengejutkan saya." Karena dia memilih untuk tetap tinggal, dia tidak berbicara tentang uang, perusahaan, atau hadiah, dia berbicara tentang kehadiran. Ketika Bayu Pradana membaca kalimat itu, ia menyadari bahwa warisan terbesarnya bukanlah bangunan atau investasi, melainkan satu kalimat sederhana, memilih untuk tinggal. Seringkali kita berpikir bahwa kesuksesan diukur dari apa yang kita miliki, apa yang kita capai, apa yang kita tunjukkan kepada dunia, tetapi kehidupan diam-diam menilai kita dengan cara lain. Apakah kita hadir saat seseorang membutuhkan? Apakah kita memilih tinggal saat sulit? Apakah kita benar-benar melihat orang di sekitar kita? Bayu Pradana dalam cerita ini memiliki segalanya kecuali hal yang paling penting. Dan hanya sebuah pertanyaan sederhana dari seorang anak kecil yang lapar dan penuh harapan yang membangunkannya. "Ayah, boleh saya makan bersama?" Pertanyaan itu bukan hanya tentang makanan, tetapi tentang kebersamaan, kehadiran, dan cinta. Karena pada akhirnya kita tidak mengingat berapa banyak yang kita hasilkan, kita mengingat siapa yang tetap tinggal. Jika hari ini Anda punya kesempatan untuk tinggal, maka tinggallah. Jika bisa menelepon, maka teleponlah. Jika bisa mendengarkan, maka dengarkanlah. Karena waktu tidak akan kembali, tetapi keputusan kita bisa mengubah masa depan. Dan terkadang tindakan cinta terbesar bukanlah berjanji, tetapi tetap tinggal. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa tulis di komentar bagian mana yang paling menyentuh hati Anda dan dari kota mana Anda menonton. Dukung cerita keluarga drama dengan like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh emosi berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.